Sebenarnya ada nggak sih Zat dari mungkin para sahabat begitu ya? Ini kan mungkin termasuk cara mengelola waktu Zat. Ada Hmm. nggak juga teman-teman yang belum bisa ngaji nih karena ada pekerjaan gitu ya, karena ada tugas organisasi dan sebagainya. Akhirnya mungkin tidak sempat untuk tarawih berjamaah, Oke. kemudian sebagainya gitu, Zat. Jadi memang satu hal yang perlu kita sadari, ibadah dalam Islam itu ada dua macam ya. Ini di himpunan Putusan Tarji juga disebutkan. Istilahnya kalau di HPT jilid 1 tuh ibadah ammah dan ibadah khosoh. Ibadah ammah itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah khosoh ibadah mahdhah. Ya kita tahu lah ibadah khosoh atau ibadah mahdhah misalnya apa? Puasa, kemudian sholat, ya, tilawah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah ammah seperti misalnya eh, ya sekolah, kuliah Muamalah itu ya kayak. diniatkan untuk kebaikan jadi ibadah ghairu mahdhah, jualan, bisnis ya dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu hal penting kita sadari, jadi jangan juga kita mempersempit Ramadan hanya pada ibadah mahdhah. Itu satu hal penting. Di sisi lain, kita memang harus sadar kalau melihat riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka memang memaksimalkan Ramadan itu dominannya ibadah mahdhah, kalaupun ghairu mahdhah yang bentuknya itu manfaatnya benar-benar langsung dahsyat terasa. Ya. Memang jangan didikotomi secara ketat ya, jangan. Cuma kalau kita lihat terutama 10 malam terakhir lah. Itu kalau di Ramadan kan kata Ibnu Abbas Nabi sangat dermawan. Nah, itu kan berarti ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ada juga beberapa jihad di bulan Ramadan seperti jihad perang Badar, kemudian perang Khandaq itu bulan Ramadan. Ya. Atau Mekah pun bulan Ramadan. Ya, ada banyak lah momen-momen penting yang itu bukan ibadah mahdhah tapi di bulan Ramadan. Tapi memang kuantitas, tidak hanya kualitas ya. Kuantitas ibadah mahdhah ditingkatkan di bulan Ramadan. Seperti Nabi tilawah atau mudarosah, tadarus Quran dengan Jibril alaihissalam itu bulan Ramadan. Bisa aja di bulan lain kan, tapi di bulan Ramadan. Kemudian tadi itikaf, sholat malam yang banyak rakaatnya yang kata Aisyah, fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakaat 11 rakaat. Nah, jadi poinnya harus kita sadari di satu sisi ibadah bisa macam-macam. Jadi jangan juga kalau dia nggak terawih terus menganggap wah gagal Ramadan saya enggak. Tapi memang Ramadan ini ada perhatian khusus untuk ibadah mahdhah. Itu dia itu jangan lupa tuh. Jangan beralasan karena ibadah kan apapun. Lah jadi sama aja dong Ramadan nggak Ramadan. Ngerti nggak maksud saya ya? Paham? Ya kan nggak Ramadan juga bisa memaksimalkan untuk ibadah Ramadan. Betul. Betul. Bahwa ibadah bisa bermakna dan ibadah ghairu mahdhah itu pun di Ramadan dilipat gandakan. Tapi ya Allah ingin melatih kita sebenarnya juga untuk ibadah mahdhah ini di Ramadan. Kayak puasa itu kan ibadah mahdhah 30 hari. Apalagi sholat tarawih itu ibadah mahdhah juga. Kemudian itikaf, zakat enggak? Zakat bukan ibadah mahdhah. Itikaf ibadah mahdhah. Nah, satu hal penting adalah bahwa ibadah mahdhah itu sendiri itu ada dimensi ghairu mahdhahnya. Jadi maksudnya ada dimensi sosialnya. Jangan disangka ya bahwa sholat, puasa tuh nggak ada sama sekali unsur-unsur faidah untuk manusia di dunia. Nggak begitu, nggak benar. Memang nggak begitu kelihatan. Istilahnya ghairu ma'qulil ma'na. Sulit dimengerti maksudnya apa. Tapi dia ada faidahnya. Misalnya puasa lah yang sederhana. Dengan dia nggak makan, nggak minum, dia jadi merasakan apa? Lebih enteng, lebih enak lah badannya gitu ya. Oke, kesehatan ke dirinya sendiri. Untuk orang lain apa faedahnya? Lebih sabar mungkin ke orang lain. Oh, sabar sama orang lain. Biasanya emosian sekarang lebih sabar. Biasanya nafsunya lebih tinggi misalnya karena puasa jadi lebih menjaga. Jadi enggak kemudian apa lagi? Juga lebih apa dia? Karena merasakan lapar. Dia lebih Biasanya nggak pernah lapar dia. Dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit menghargai makanan mungkin. Betul, bagi makan atau lebih empati terhadap orang yang misalnya tidak seberuntung dia dalam ekonomi. Gitu. Berarti kan ada unsur sosialnya. Kemudian sholat pun begitu. Apa kira-kira faedah sholat? Melatih fokus. Di era ketika orang mudah terdistraksi, sholat justru melatih fokus. Kan gitu, bener ya?
bacaannya gitu. fokus pada apa yang dia baca, maknanya, Maknanya, melatih kesadaran. jumlah rakaat gitu Ustaz ya. Oh betul, fokus, rakaat itu semua melatih. Terus ketenangan, dia nggak gerak. Coba, ini kan guru atau pernah ngajar di sekolah pernah ya? Bang Maul dulu pernah ngajar di sekolah kan? Kalau Bang Rizky sedang kan? Ya. Kan anak biasanya kalau lagi upacara Nah, ngapain tuh? Susah diem kan? ada yang nggak bisa diem Ustaz. Nah, Bisa diem ya. nah padahal itu sebenarnya satu skill penting untuk bisa diem. Coba bayangin kalau seandainya anak sampai gede begitu aja terus nggak bisa diem. Oh iya. Terus bayangin dia lagi depan investor. Ya. Nah dari mana? Dari Arab Saudi atau dari Tiongkok atau dari Amerika Serikat misalnya. Nggak bisa diem gitu kan, orang jadi ilfil. Iya. Iya nggak? Udah. Ketiga disiplin, sholat melatih kita disiplin, ada deadline-nya, ada range waktu, silakan. Lebih afdol di awal, tapi boleh ada deadline sebelum lewat. Itu melatih disiplin kan? Terus ketika berjamaah melatih apa? Kebersamaan dengan orang lain. Artinya ibadah mahdhu pun ada efek sosialnya, efek goir mahdhunya. Itu satu, ya. Jadi ibadah mahdhu itu bisa juga memberikan faedah seperti ibadah ghairu mahdhu. Jangan kita anggap apa sih sholat, cuma sholat aja. Sholat ada faedahnya buat orang lain. Juga orang ketika sholat dan puasa berarti kan dia punya kontrol diri yang bagus, self control yang bagus. Berarti ketika nanti dia ditawari suap, dia lebih bisa mengontrol diri. Saya nggak katakan semua orang sholat dan orang puasa tidak menerima suap, tapi setidaknya kalau dia sholatnya khusyuk, puasanya penuh penghayatan, dia akan lebih terjaga dari itu semua. Fix, ayat Quran bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat 29 ayat 45. Dan tentang puasa, kutibalaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada faedah self controlnya itu tadi, menjaga diri. Nah, nanti dia ketika menghadapi dunia nyata, dia lebih bisa menjaga diri dari korupsi, dari akhlak-akhlak buruk dan lain-lain karena dia biasa mengontrol diri meskipun orang nggak tahu. Sholat, puasa kan relatif orang nggak tahu dia melakukan apa enggak. Kayak gitu. Jadi mengerti nggak poin ini? Gitu. Nah, saya ada satu lagi, tapi nggak tahu saya mendominasi apa enggak nih. Terlalu banyak ngomong apa enggak nanti? Gak apa Ustaz. So, kita sedang begitu menyimak. Bener ya, nggak bosen ya? Aman Ustaz. Kalau bosen bilang aja, ntar saya udahan. Aman Ustaz, aman. Gitu ya. Lanjut. Nah, ada yang bertanya lagi, kenapa nggak sekalian aja ibadahnya langsung apa? Langsung Banyak. Enggak, ghairu mahdhu. Ya kan? Oh iya. Ibadah ghairu mahdhu udah jelas, dia faedahnya terasa di dunia nyata. Ibadah mahdhu ternyata juga apa? Terasa faedahnya di dunia nyata walaupun tidak secara langsung gitu kelihatan. Mungkin kenapa nggak dibikin ya udah ghairu mahdhu aja semua. Nah, ini dia nih. Ibadah mahdhu tuh melatih kita untuk beramal soleh seolah-olah hanya untuk pengabdian kepada Allah saja. Nah, seolah-olah. Jadi tanpa harus kelihatan manfaat. Iya, jadi gini, contoh. Kan ada ibadah mahdhu yang ghairu mahdhu ya, ibadah ammah itu ketemu orang lain, umpama baksos. Oh iya betul. Nah, kan memberi. Itu kan kita meskipun memberi ke orang lain, tapi kita ada faedah yang kita dapat apa? Dia bilang terima kasih atau interaksi dengan orang lain itu sendiri ada kebahagiaan diri. Nah, kan gitu ya. Paham ya? Nah, terus apalagi sih biasa ibadah ghairu mahdhu berbakti pada orang tua. Nah, contoh. Itu kan langsung ada keuntungan yang kita peroleh langsung. Ya, betul. Kemudian buang sampah pada tempatnya, langsung ada terasa bersih gitu. Atau bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah. Nah, sementara kita di dunia ini sebagai apa? Salah satu tujuan hidup adalah mengabdi, menjadi abdi Allah, beribadah. Nah, maka Allah sediakan ibadah yang seolah-olah itu nggak ada faedah apa-apa kecuali apa? Hanya untuk pengabdian kepada Allah. Taat dan patuh gitu ya. Hanya untuk menunjukkan dia memang mendedikasikan dirinya untuk tunduk dan patuh pada Sang Pencipta. Nah, itulah ibadah mahdhu. Bisa dimengerti nggak? Walaupun ibadah ghairu mahdhu ada ketundukannya, ibadah namanya ibadah, ada unsur ketundukannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti aturan Allah untuk amal-amal tersebut. Tapi nah, kita kan atau Allah melatih kita untuk coba lakukan sesuatu hanya untukku. Nah, gitu. Makanya kan puasa hadisnya gitu. Illa shaum fa innahu li. Mana aja sih hadis riwayat Muslim. Karena puasa apa faedahnya buat orang secara langsung? Dan enggak kelihatan juga lagi. Ya, ada yang tahu. Kalau sholat masih ada kelihatannya, masih bisa eksis, keren. Oh, lagi sholat. Puasa apaan? Nah, fa innahu li wa ana. Jadi ada keistimewaan sendiri ibadah-ibadah yang benar-benar untuk
mengabdi kepada Allah. Nah, itulah salah satu latihan jiwa. Mau nggak melakukan sesuatu hanya untuk pengabdian kepada misalnya kepada Allah dalam hal ini tentu saja. Ya kalau bicara konteks lain, misalnya mengabdi untuk ini ya dengan dimensi yang jauh di bawah pengabdian kepada Allah kepada yang lain-lain misalnya. Saya mengabdi sebagai guru. Nah, kan ada dong kerjaan-kerjaan guru yang itu nggak dianggap sebagai kerjaan, artinya nggak dihitung sebagai komponen gaji. Ada nggak? Ada pasti tuh. Ada. Jangankan guru, kerjaan apapun lah. Ada. Iya ada Ustaz. Even bikin podcast nih, tanya Bang Fadli ya, Bang Denis, ada nggak aktivitas kagak ada duitnya? Kagak ada apa-apa, nggak eksis juga, dia orang nggak tahu siapa dia, di balik layar murni mengabdi, dia niatnya mengabdi tentu dengan makna yang tidak sama dengan pengabdian kepada Allah ya, mengabdi untuk IPM atau untuk PDM gitu ya, kan itu istimewa dong. Dia melakukan itu murni, saya ini pengabdian saja kepada Muhammadiyah. Wah, tentu dengan makna yang positif, jangan don't misquote me ya. Nah kayak gitu. Nah itulah ibadah Ramadan melatih kita untuk yang seperti, sehingga nanti kalau kerja suatu ketika kemudian ada ya beberapa pekerjaan yang nggak ada gajinya, nggak dihitung lembur, tapi murni, wah kalau saya nggak lakukan nih kantor saya kena masalah. Umpama dia malam-malam dia lihat, wah ini ada bug nih, kalau bicara apa nih IT ada bug nih, padahal bukan jam kerja. Ngapain saya kerjain, saya benerin bugnya, orang juga bukan jam kerja, nggak dihitung lembur lagi, nggak ada aturan lembur umpama. Tapi enggak, saya mengabdi untuk kantor saya, untuk situs ini atau aplikasi ini, wah saya kerjain meskipun malam. Wah, istimewa nggak? Istimewa itu. Nah Allah mau melatih karakter istimewa seperti itu dengan diantaranya adalah apa? Ibadah-ibadah mahmud, yang mana dia juga lebih terasa ujiannya kan, ya nggak? Lebih terasa ujian. Allah. Masya Allah. Berarti mungkin itu termasuk salah satu di antara juga cara bagaimana kita mengelola semuanya, Ustaz. Tadi kan pekerjaan dan lain sebagainya itu ya, tentunya ibadah itu tidak hanya tergantung tidak hanya satu tempat aja, misalnya kita mahdo atau guru mahdo, tapi semuanya harus dilaksanakan begitu ya. Betul banget Bang Rizky. Tapi dipisahkan. Kenapa nggak semuanya bulan Ramadan, Tat? Jadi kan orang tuh lebih semangat ya kan buat ibadah gitu kan, mau ibadah mahdo kayak ingetnya bulan puasa bulan Ramadan gitu. Nah ini saya pernah dapat inspirasi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, karena karya Imam Ibnu Qudamah, bahwa kalau seandainya semua momen itu istimewa ya, maka jadi nggak istimewa lagi. Seandainya 12 bulan semua Ramadan boleh istimewa, jadi justru malah nggak istimewa. Kenapa? Karena sepanjang tahun. Jadi dia istimewa manakala momennya terbatas gitu, sedikit dibandingkan yang memungkinkan ada. Jadi dari 12 bulan memungkinkan semuanya Ramadan, Allah ternyata takdirkan sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang Ramadan sebulan aja. Nah, jadi justru jadi istimewa di situ. Kalau seandainya semua 12 bulan Ramadan jadi nggak istimewa lagi. Dan manusia terforsir jadinya. Manusia perlu istirahat, variasi. Saya ingat banget guru kita ya, Kiai Dr. Ahmad Fihri itu pernah bilang bahwa ini buat saya faedah berharga ya. Dapatnya di Panimbang. Di mana di Pandeglang tuh. Ya. Bahwa kalau kita perhatikan polanya itu ada kayak pray, kalau dari Jawa ada kayak nyantai ibadah. Tadi saya bilang sofar, apa keutamaan beramal di bulan sofar? Kan kita bingung juga apa ya keutamaannya. Maupun ada juga amal-amalan soleh yang dia tidak basi lah, tidak punya kadaluarsanya, jadi mau kapan juga amal soleh, maka bisa dikerjakan di bulan Safar. Tapi secara khusus apaan amal bulan Safar? Secara khusus, nah kan jadi pertanyaan. Kalau kita lihat di buku-buku tentang amal soleh, misalnya kitabnya Al-Hafidh Ibnu Rajab berjudul Lataiful Ma'arif, emang kayak nggak ada praktisnya. Ya udah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya nggak ada amal khusus khas gitu, nggak ada. 5 bulan tuh. Barulah Rajab, bulan haram kan. Disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian
Apalagi Sya'ban disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Kemudian Ramadan itu peaknya. Kemudian Syawal ada puasa 6 bulan di bulan Syawal, ada sholat Id, ya. Bisa juga di situ bayar zakat fitri masih bisa. Bahkan itu masuk bulan haji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Itu kan tafsirannya yaitu mayoritas ulama berpendapat bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti kan Syawal itu bulan haji loh. Kalau ada orang mau mulai haji dari, tentu mulai haji maksudnya memasuki haji ya, berihram haji. Aktivitas real haji nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi dia bisa berihram duluan. Sabar banget 2 bulan gak ganti baju apa, gak pakai parfum ya, gak gunting kuku ya, ribet. Tapi memungkinkan. Kita jangan bayangin zaman sekarang yang dekat, zaman dulu ya orang kalau udah mau haji berangkatnya dari kapan? Dan dari Syawal gitu kali ya, kan gitu. Untuk dari sebelum-sebelumnya malah. Nah, Syawal ada, Zulqa'dah ada nggak? Ada juga kan, itu bulan haram. Ya, minha arba'atun hurum. Itu berarti disunahkan perbanyak puasa sunnah. Seperti kata Nabi, hadis riwayat Abu Daud, sum minal hurumi watruk. Kemudian Dzulhijjah juga banyak lah. Yang mulai haji, apalagi. Oh iya, tadi Dzulqa'dah itu Nabi banyak umroh di bulan Dzulqa'dah ya. Nah, bulan Dzulhijjah haji, kemudian nyembelih kurban, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kan waktu istimewa juga, dan seterusnya. Bahkan Majelis Tarjih dalam APT menyebutkan itu juga disunahkan puasa 9 hari, nggak cuma Arafah aja, 9 hari di 10 hari di 9 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Dzulhijjah sendiri bulan haram, berarti disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Setelah Idul Adha, hari tasyrik juga ada banyak zikir, takbiran Allahu Akbar setelah sholat 5 waktu. Nanti bulan Muharram juga ada, itu bulan haram lagi, sunnah perbanyak puasa sunnah. Ada puasa Asyura, puasa Tasu'a. Well, jadi 7 bulan banyak agenda. Tapi puncak di bulan Ramadan, 5 bulan kayak apa? Kayak nyantai. Nah, itu tuh juga hikmahnya agar diri kita tidak apa? Tidak bete. Itulah saya baca di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Hikmahnya ada waktu-waktu begitu biar diri kita tidak bosan, tidak jenuh, ada waktu santainya. Maka sholat aja ada nggak waktu nggak boleh sholat? Ada. Nggak usah bicara perempuan ya yang ketika haid nggak boleh sholat. Laki-laki juga ada momen dia nggak boleh sholat. Umpama misalnya yang kita biasa tahu adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari kan nggak boleh sholat sunnah. Jadi serajin-rajin orang sholat sunnah, stop, nggak boleh. Terus ngapain dong? Ya entah dia istirahat atau dia ganti apa? Ganti ibadah. Kan yang nggak boleh apa? Sholat kan? Dia bisa ganti ngaji. Ganti jadi menghafal Quran, jadi zikir pagi petang dan seterusnya. Nah, jadi memang ada waktu-waktu dibikin nggak semua Ramadan biar apa? Biar kita merasa terus itu Ramadan istimewa dan juga kita nggak lelah. Hingga ada waktu santai. Islam agama indah, bukan agama yang mempersulit ya. Jadi mindset apa yang perlu ditanamkan kepada pemuda itu dari semua tadi saat yang kita bahas itu, mindset apa yang harus ditanamkan kepada pemuda ketika akan masuk bulan Ramadan itu sendiri? Biar dari sekarang nih kita Nah ini udah Ramadan nih. Iya. Nantinya tahun depan. Oh Ramadan. Mindset apa yang harus mereka tanamkan gitu? Mungkin gini, wallah alam ya, kalau ya agak saya kaget juga dengan pertanyaan ini ya, maksudnya ternyata lagi di tengah-tengah Ramadan ditanya bagaimana menghadapi Ramadan lagi gitu. Masya Allah semangatnya luar biasa. Siap jadi. Iya Bang Maul ya. Belum juga habis Ramadan udah minta Ramadan lagi, Masya Allah. Kayaknya nih mungkin mental, kalau satu aja jawabannya gitu ya. Itu adalah mental nggak takut menyia-nyiakan kesempatan. Mental nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kayaknya itu yang membuat saya sendiri juga jadi semangat Ramadan. Karena kalau memang tenang aja sih nanti juga. Nah itu kayak malah ngeremehin. Nggak gampang. Tapi kalau wah nih kalau nggak dikejar nih nggak maksimal nih, wah sia-sia. Manfaatnya nggak dapat. Betul. Ya kan ada hadis ya, rogima'an fumriin, hadis riwayat Tirmidzi. Celaka seorang ya, man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lah. Ramadan masuk atau dia memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadannya pergi dan dia belum diampuni. Nah itu perasaan
rugi nih kalau seandainya nggak maksimalkan tuh harus dikumpulkan sebelum Ramadan. Walaupun tentu juga biasanya orang atau apalagi anak muda dia akan terdorong untuk ekstrim jadinya. Maksudnya gini, wah nggak boleh sia-sia, jadi wah bikin targetnya Kita wishlist sih gitu kan. ya Target wishlistnya jadi berlebihan. Tilawah 10 juz sehari. Sementara dia sehari-hari juga biasa-biasa aja tilawahnya, mungkin nggak sampai sejuz atau dan sejenisnya ya. Nah itu perlu diwaspadai, tapi setidaknya semangat dia untuk tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan itu semangat yang sangat bagus sih.